kelas Kementerian Agama Republik Indonesia di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfia SPD. Saya Guru Akidah Akhlak Iman 1 Jombang. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia 2025 di SPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nomor induk mahasiswa 2102503. Nomor PBG 4932204226055. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi cara menghindari dosa besar pada mata pelajaran akidah akhlak. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa supaya apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah dan menjadikan kita tidak hanya sukses dunia tapi juga sukses akhirat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pelajaran, saya ingin mengetahui dulu apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ahmad Hilmi Al-Fauzi, Izzuddin Ilyas, Aida, Anita. Sebelum materi kita mulai, silakan dilihat terlebih dahulu lingkungan kalian, apakah ada sampah atau tidak. Silakan dicek. Kemudian buku dan buku paket silakan dipersiapkan di atas meja sebelum pembelajaran dimulai. Sudah siap hari ini? Siap. Sebelum mulai, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita mulai dengan motivasi dalam pembelajaran. Kita mulai SPP-nya terlebih dahulu ya. Kalau saya mengatakan sikut, maka kalian silakan pegang sikut kalian. Kemudian kalau saya mengatakan sakit, maka silakan pegang perut kalian. Dan jika saya mengatakan sikat, maka silakan ambil benda yang menjadi tumpu dari satu kelompok itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yuk, kita mulai ya. Sikut. Sakit? Sikut? Sakit? Sikut? Sikut? Sikat. Kembali ke tempat duduk. Kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelum memasuki materi selanjutnya, kita akan mereview terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari. Tentang apa? Aneka ilmu kawan? Ada berapa macam? Ada banyak. Di antaranya apa saja? Saya ingin mengetahui terlebih dahulu seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang dosa. Yang pertama, apa yang kalian pahami tentang dosa besar? Dosa yang besar. Ya benar. Dosa besar adalah
1. Menjelaskan dampak buruk dan pentingnya menghindari perbuatan dosa-dosa besar, membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. 2. Menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar. 3. Menyajikan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar. 4. Mengamalkan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramal ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Sebelum memasuki materi, saya akan memberikan ulasan penting mengapa sih kita harus mempelajari cara menghindari dosa besar. Yang pertama adalah supaya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa besar, membentengi diri kita supaya tidak sampai melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian yang kedua adalah mengetahui dampaknya. Dampaknya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengetahui dan cara menghindari dosa besar. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terjerumus pada dosa besar. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan kasus. Nah, ini kemungkinan kalian sudah tidak asing dengan peristiwa ini, yakni motif sakit hati dibalik pembunuhan sadis di Sengon, Jombang. Ini dekat dengan sekolah kita ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini motifnya ternyata karena sakit hati, atau bisa dikatakan karena cinta segitiga dari pelaku dan korban. Apakah peristiwa tersebut termasuk dosa besar? Apa motif peristiwa tersebut? Sakit hati. Sakit hati. Siapa yang sakit hati? Kemudian apa dampak dari peristiwa tersebut? Hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa seseorang. Dosa besar. Memutus silaturahim. Di penjara. Ya, bagi pelaku jelas itu nanti akan dipenjara. Bagaimana cara menghindari peristiwa serupa? Peristiwa tersebut, bagaimana cara menghindari? Menyelesaikan dengan cara yang baik, mengontrol emosi atau amarah. Di peristiwa tersebut kita bisa memahami yang pertama pengertian dosa besar. Dosa besar adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Tuhan. Pelakunya diancam dengan hukuman tertentu di dunia dan siksaan yang berat di akhirat. Kenapa melanggar ketentuan Tuhan? Melebihi batas, karena dalam Al-Quran tidak diperkenankan untuk menyakiti, apalagi sampai membunuh. Dampak negatif dari dosa besar yang pertama adalah dibenci dan dikucilkan masyarakat. Seperti hanya peristiwa tadi, pelaku pembunuhan, apakah dia akan mendapatkan teman? Tidak. Secara tidak langsung dia akan dijauhi, dikucilkan dari orang-orang sekelilingnya. Kemudian yang kedua, menimbulkan kegelisahan masyarakat. Orang yang ada di sekelilingnya, apakah mereka merasa bahagia? Tidak. Pasti yang pertama gelisah, khawatir. Karena apa? Karena peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian yang ketiga adalah menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Kemudaratan itu apa? Bahaya bagi orang lain. Bahayanya apa? Khawatirnya terjadi peristiwa serupa, entah dari keluarga korban membunuh pelaku atau peristiwa yang lain. Kemudian yang keempat adalah Allah murka kepada pelaku dosa besar, dan yang terakhir pelakunya akan mendapatkan siksaan yang pedih, yakni masuk neraka. Kemudian bagaimana cara menghindari dosa besar? Yang pertama adalah selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan cara apa? Beribadah. Sholat 5 waktu, beribadah. Hablum minallah dan juga hablum minannas. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan dan selalu ingat Allah. Ketika kita mau melakukan sesuatu harus ingat Allah.
Mau berkata baik ingat Allah. Apalagi yang mau berkata kotor harus ingat Allah. Kemudian memilih teman yang baik. Bukan berarti kita mendiskriminasikan teman, bukan? Tapi kita harus memilih apakah teman tersebut memberikan hal positif atau tidak. Kalau semisal bisa memberikan positif, silakan berteman. Tapi kalau tidak, jika kalian bisa membentengi diri sendiri, maka silakan bergaul. Tapi kalau tidak, maka lebih baik kita hindari. Kemudian yang keempat, cara menghindari dosa besar yakni mengendalikan hawa nafsu. Emosional dihindari. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Kalau semisal kita mau marah, ingat ada surga. Paham ya? Kemudian menjaga lisan. Nah, lisan ini adalah hari mau. Mulutmu harimau. Kalau mulutmu berkata baik, maka akan memberikan dampak baik untuk diri kita. Tapi kalau semisal mulutmu berkata buruk, maka keburukan itu yang akan ada pada diri kita. Kemudian yang terakhir adalah menjaga dan memelihara harga diri, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Selanjutnya, saya akan membagikan kelompok menjadi 5 kelompok yang mana nanti silakan didiskusikan. Di sini ada sebuah kasus. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian Saatnya jam ketiga. tentang materi ini. Silakan nanti kalian mencari informasi melalui buku tulis, buku paket, atau menggunakan handphone untuk mencari kasus. Untuk mencari sumber dari handphone kalian. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sampingnya, kelompok 3 sampingnya lagi, dan kelompok 4 sebelah sana. Yang terakhir kelompok 5 yang di belakang. Nah, sudah siap ya? Saya bagi dulu. Gimana? Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Ini Bu, maksudnya bagaimana cara cara mengingat itu adalah cara pencegahan. Nah, cara pencegahan supaya tidak terjadi pada kasus ini. Kalian kenapa? Ini silakan sampean mencari bagaimana cara pencegahan untuk melakukan sebuah pencurian. Misalnya cari pakai atau mencari ditanyakan lagi? Kalau sini ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Jadi bisa ya?
Baik, untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana kronologi pada kasus ini akan dijelaskan oleh Kakak. Tasikmalaya, seorang ibu berinisial DD, umur 49, dianiaya dua tetangganya karena menegur anaknya yang pesta minuman keras atau miras pada malam takbiran Minggu 30 Maret 2025. Warga Ranca Bungur, Kelurahan Pelaksana, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat itu mengalami luka memar di bagian wajah karena mendapatkan pukulan benda tumpul. Polisi telah menahan dua pria yang menganiaya DD. Pelaku sudah kami ditahan mulai hari ini. Ujar Kasat Reskrim Polres Kota Tasikmalaya, Ajin Komisaris Herman Saputra, Rabu 2 April 2020. Baik, pertanyaan yang kedua, apa masalah utama yang dihadapi dalam kasus ini akan dijelaskan oleh Ibu. Masalah utama yang dihadapi, 1. Tersinggung ketika temannya ditinggal oleh korban. 2. Ujarnya tersebut emosi meskipun tidak berkaitan dengan dirinya. 3. Pelaku terpengaruh efek minuman keras atau kronik. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa dampak dari kasus ini akan dijelaskan oleh Ibu. Dampak dari kasus ini adalah yang pertama memicu terjadinya penganiayaan, kedua memunculkan keresahan di lingkungan masyarakat, ketiga berkurangnya daya pikir seseorang. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apa pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini akan dijelaskan oleh Ibu. Pelajaran yang dapat dipetik ada dua. Yang pertama, yang lebih selektif dalam memilih teman, seperti yang diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Dawud. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Dan di sini merupakan pengingat tentang pentingnya memilih teman yang baik, karena mereka dapat mempengaruhi karakter dan kebiasaan kita. Yang kedua, yakinlah dan amarah. Jangan mudah tersulut emosi. Hadis ini bisa dilihat di riwayat Tabrani. La tahukum wala al-jannah. Yang artinya, jangan engkau marah, maka surga bagi. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara preventif pada kasus ini akan dijelaskan oleh Kakak. Cara preventif pada kasus ini ada tiga. Pertama, memahami bahaya minum khamar. Selanjutnya, senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Dan terakhir, menanamkan sikap baik dalam diri. Baik, kiranya cukup pemaparan dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, apakah dipaksa minum khamar itu termasuk dosa besar? Jadi, saya bisa jawab dari pertanyaannya aja. Apakah minum khamar yang dipaksa termasuk dosa besar? Jadi, kasus yang mana dipaksa sendiri itu belum termasuk dosa besar. Namun, apabila seseorang yang dipaksa itu merasa enak atau suka dengan minuman yang telah dipaksa, maka hukuman itu jadi dosa besar. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kiranya cukup dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi berkaitan dengan minum khamar, seperti pertanyaan dari teman kalian, yakni apakah paksaan dalam minum khamar itu termasuk dosa besar? Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena berupa paksaan. Tapi ketika dipaksa kemudian dia minum
sesuai dengan kasus ini terdapat adanya pesta gay di suatu tempat, jadi tepatnya di Kuningan, Jakarta Selatan, dengan motif untuk mencari pasangan sesama jenis, di mana pesta ini tidak dipungut biaya dan diikuti oleh 56 pria dewasa dengan kisaran umur yaitu 20 sampai 45 tahun. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah apa masalah utama yang dihadapi dalam kasus ini? Pertama yang dihadapi dalam kasus ini ada 3, yaitu yang pertama penyimpangan seksual, yang kedua menimbulkan perpecahan dalam keluarga, dan yang ketiga salah pilih teman dalam bergaul. Pertanyaan ketiga adalah apa saja dampak dari kasus ini? Dampak dari kasus ini yaitu yang pertama dikucilkan masyarakat, yang kedua merusak tatanan kehidupan masyarakat, dan yang ketiga adalah dilaknat oleh Allah. Selanjutnya adalah bagaimana cara preventif pada kasus ini? Ada 3 cara preventif dalam kasus ini. Yang pertama yakni penyaluran nafsu dalam ikatan yang sah atau pernikahan. Yang kedua menjauhi pergaulan yang berpotensi melakukan LGBT, dan yang terakhir yakni mengikuti kajian agama untuk memperkuat iman. Dan pertanyaan terakhir adalah apa pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini? Baik, untuk pelajaran yang dipetik dari kasus ini adalah agar kita berselektif kembali dalam memilih teman, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Abu Daud. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis ini merupakan menunjukkan tentang pentingnya memilih teman yang baik, karena mereka dapat mengerti karakter dan kebiasaan. Selain itu, LGBT merupakan perbuatan yang menyimpang dan hukumnya adalah haram. Allah SWT telah membinasakan kaum Nabiut yang telah melakukan perbuatan menyimpang dengan azab tanah yang mereka tempati terbalik dan hujan batu yang membuat mereka musnah. Hal itu terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 74. Yang dimana artinya, maka kami jungkir balikan negeri itu dan kami menjadi mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sekian pemaparan presentasi kami tentang kasus LGBT. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Gimana menurut kalian kalau di Indonesia ini LGBT itu dilegalkan atas nama hak asasi manusia? Baik, pertanyaan kami terima. Saya ulang lagi, bagaimana pendapat kami selaku kelompok 2 yang membahas tentang kasus LGBT ketika LGBT itu dilegalkan di Indonesia atas nama hak asasi manusia? Akan dijawab pertama oleh rekan saya juga. Dalam Indonesia sendiri kan negara kita itu negara yang mayoritas Islam, maka LGBT dalam motif hak asasi manusia itu tidak dibenarkan. Dikaji lagi dalam hal biologis, LGBT sendiri kan mengalami dampak negatif bagi keturunannya. Apakah sudah terjawab? Ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Silakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban pertanyaan kalian kepada yang tadi, jawabannya sudah benar. Dalam alasan apapun, jika ada oknum atau sekelompok LGBT meminta melegalkan perbuatannya, maka tetap tidak dibenarkan. Meskipun dia mengatakan itu kan hak saya, kalian tidak berhak untuk mengatur saya. Tetap, kalau semisal meminta untuk melegalkan pemerintah, maka tidak dibenarkan. Ajaran agama manapun tidak akan melegalkan tentang perbuatan LGBT, karena LGBT itu sudah melampaui batas. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian
banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari melakukan dosa besar seperti membunuh, liwat, LGBT, meminum homer, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi, yaitu mendapatkan murka Allah SWT dan diancam masuk neraka. 4. Ancaman melakukan dosa besar itu sangat mengerikan. Maka kita harus bisa menghindari dosa-dosa besar tersebut serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oke. Sudah paham semua? Selanjutnya saya akan melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa pelajaran kita hari ini menyenangkan? Yang kedua, apakah materi yang telah dipelajari ada manfaatnya untuk kehidupan kita? Yang ketiga, apakah ada kata kalimat yang sulit? Kata atau kalimat yang sulit? Dan alhamdulillah. Yang terakhir, apakah kalian sudah bisa menemukan cara untuk menghindari dosa besar berkaitan dengan membunuh, mencuri, LGBT, dan durhaka pada orang tua? Sudah. Alhamdulillah. Pada pelajaran hari ini kita bisa mempelajari secara maksimal. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi manfaat bagi kita. Untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, yakni tentang kematian. Boleh nanti silakan kalian pelajari di rumah terlebih dahulu supaya ketika kita tatap muka kita sudah mulai mempersiapkan atau sudah siap untuk pelajaran. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga ilmunya manfaat barokah dan bisa menjadikan kita sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Masalah